Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam ibadah doa malam ini mari kita akan berdoa bersama-sama sebelumnya. Dan kita serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami saat ini bersyukur buat apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersama-sama pelayan-pelayan-Mu siap akan memimpin atau siap akan melakukan doa malam pada saat ini. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Urapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Dan jamahan Roh Kudus menjamah setiap sidang jemaat dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Membuka ibadah doa malam saat ini. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Puji Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena semuanya itu telah ada. Amin. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Haleluya. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan.
Agungkan Dia, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rama Raya Lamu, Ya Lamu, Ya Lama Raya Lama Raya Hinanamu. Berserulah di hadapan Tuhan. Berserulah di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah naungan hidupku. Oh haleluya, hidup kami bersandar kepadamu Tuhan. Kami selalu merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kami hampiri. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, haleluya, hatiku ku rindu
Engkau kekuatan, Engkau mari haleluya, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kepadamu aku berserah, Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu. Engkau kekuatan, pedangkan kedua tangan saudara-saudara sekalian, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan beri. Haleluya. Rarabarayasi. Padamu rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari sekali lagi serukan kata Yesus, pakai nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Oh, segalanya Yesus berarti dalam hidup kami. Oh, berarti bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, segalanya, segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ramana, ya Ramana, ya Ramo. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Segalanya di dalam kehidupan keluarga kami. Segalanya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Ya Rapatakara Laparaya Lamalaya Lamalaya. Hina Ramalaya Ramalaya Lamalaya. Rasakan kuasa Tuhan ya Ramalaya Lamalaya. Ya Ramalaya Lamalaya Lamalaya. Ya Ramalaya Shikara Lamaraya Lamalaya Lamurina Lamalaya. Ya Ramaraya Takara Lamaraya Takara Lamaraya Takara Lamaraya. Rina Ramaraya Lamaraya Shikara. Ya Ramor, ina nama, ya syukur. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, haleluya. Tiada yang mustahil, dan tiada yang suka, amin. Bila Roh Allah, Roh Kudus hadir, tidak ada yang mustahil, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan dengan iman, Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait sucinya, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, haleluya. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
kita. Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus ada di antara kami, menjamah yang sakit, memulihkan. Haleluya, pulihkan kami yang lemah, beri kekuatan yang baru. Roh Kudus, penghibur kami, penuntun hidup kami. Haleluya, haleluya. Oriala baraya, rarara baraya. Roh Kudus ada senantiasa di dalam kehidupan kami, penuntun hidup kami, penolong. Hurala baraya sikaralam urinalam, oriala baraya sikaralam, ya ramalaya lamor, ya ramalaya. Beri kekuatan, amin. Kuatan baraya sandalam kuria. Roh Kudus, kami terus membutuhkan di dalam hidup kami, biar kami kuat terus di dalam Tuhan. Terima kasih, Jesus. Ya ramaraya lamurina lamaraya takarala baraya lamalaya. Roh Kudus, jamah kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Uria ramaraya, uri dada baraya sandara kudira ramaraya. Yes, ramaraya. Ya ramaraya lamaraya. Ya ramaraya lamaraya. Ya ramaraya lamaraya. Ya ramalaya lamaraya. Ya ramaraya takarala. Terima kasih Tuhan. Dia terlebih besar. Dia terlebih, Yesus lebih besar. Haleluya. Di dalamku, di dalam. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih
pandang Yesus yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan rasakan jamahannya, rasakan sentuhannya di dalamku, di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamalah, Yesus terlebih besar, Yesus, haleluya, Yesus lebih besar dari masalahmu, Yesus lebih besar dari penyakitmu. Berserulah di hadapan Tuhan. Oh, ketakutan-ketakutan yang ada tidak ada lagi, karena Yesus lebih besar di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh-roh. Amin. Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selamalah, haleluya, di dalamku selamanya, di dalamku selamalah, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh dipuaskan dengan hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama boleh dipuaskan oleh jamahan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh dipuaskan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini untuk satu kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan boleh kembali berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan dengan membawa korban, ucapan syukur dan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu, Engkau boleh menyatakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam ibadah kami malam hari ini. Sekalipun kami masih melakukannya secara live streaming Tuhan. Tapi kami percaya itu tidak membatasi kuasa-Mu untuk tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan, Roh Kudus, Engkau terus mengurapi kami, menjamah setiap kami,
Terlebih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu berdiri di tempat ini bukan karena hamba-Mu merasa mampu, tetapi karena hanya anugerah-Mu dan biarlah kuasa Roh-Mu yang akan terus memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Senang malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah doa malam kita bersama-sama. Sekalipun sekali lagi kita masih melakukannya secara live streaming, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus, hari-hari ini kita banyak mendengar dan melihat bahwa ada begitu banyak kegiatan doa yang sedang dilakukan. Entah itu mungkin doa puasa, doa bagi bangsa dan negara, doa buat keselamatan bangsa, doa berantai, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan ini adalah hal yang sangat baik. Sebab kita tahu bersama bahwa sebagai seorang manusia, tentu kita melihat bahwa di dalam hidup ini ada keterbatasan demi keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga kita merasa bahwa dengan apa yang hari-hari ini sedang terjadi, kita tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Tetapi sekali lagi, dengan berdoa, maka sesungguhnya kita diajar untuk semakin menyadari bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebab hanya Dia yang sanggup mengatasi segala situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini kita berhadapan dengan satu situasi, satu keadaan yang tidak mudah. Di sana sini kita mendengar berita yang memberitakan kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa prihatin dan bersedih. Dan apa yang diberitakan hari-hari ini, kalau kita melihat lebih banyak memuat berita-berita yang bisa saja membuat orang merasa takut, cemas, gelisah, dan khawatir. Sepertinya hari-hari ini untuk mendapatkan sebuah berita yang memberitakan berita-berita yang baik itu sangat susah untuk ditemui. Tetapi bukan berarti berita baik tidak dapat kita temukan. Sebab apa Bapak Ibu? Selama kita masih memiliki firman Tuhan, segala apa yang diberitakan oleh firman Tuhan adalah berita yang baik. Dan selama firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, itulah yang pada akhirnya akan menolong kita. Di tengah-tengah rasa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan yang hari-hari ini kita bersama-sama sedang hadapi. Tidak dapat kita pungkiri di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menghadapi situasi yang orang katakan hari-hari ini adalah saat-saat yang mencekam. Seringkali rasa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu masih bisa muncul di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu untuk mengatasi hal yang demikian sebagai anak-anak Tuhan kita berpedoman kepada firman Tuhan. Dan bagaimanakah kita menyikapi situasi hari-hari ini yang tidak mudah
yang sedang kita hadapi. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya akan bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita bersama-sama. Bagaimanakah kita menyikapi situasi-situasi yang tidak mudah yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kitab Filipi mengajar kepada kita, apakah yang harus kita lakukan ketika mungkin rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa kegelisahan, kecemasan itu menyerang hidup kita. Ketika rasa khawatir itu mungkin menyerang hidup kita, maka apa yang kitab Filipi ajarkan kepada kita? Ada dua hal Bapak Ibu yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, ketika rasa khawatir, takut, dan gelisah itu mungkin menyerang hidup kita. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah berdoa. Ya, sekali lagi, berdoa. Saya percaya bahwa himbauan untuk melakukan doa itu mungkin sudah berulang kali kita dengar. Bahkan mungkin lebih dari 100 kali. Namun demikian saya mau katakan Bapak Ibu adalah lebih baik bagi kehidupan kita kalau setiap hari kata doa itu terus ada di dalam hidup kita. Nah, ketika rasa khawatir itu menyerang kita, kenapa kita harus berdoa? Ya. Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan malam hari ini. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa maka akan membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, bukankah kita sesungguhnya sedang membangun interaksi dan komunikasi kita dengan Tuhan? Dan kalau kita memiliki interaksi dan komunikasi dengan Tuhan, maka sesungguhnya di situ kita sedang membangun keeratan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kalau hidup kita erat dengan Tuhan, maka ada satu akibat yang sangat luar biasa apa yang sebenarnya juga firman Tuhan catat di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-6 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu didapat dari hasil persekutuan dia dengan Tuhan. Dan kalau seseorang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar apa yang dia serukan ataupun teriakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Yang kedua, kenapa untuk mengatasi rasa khawatir ini kita harus berdoa? Karena dengan berdoa, maka kita melihat iman kita semakin kuat.
Doa adalah proses bagaimana kita membangun iman kita supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Doa adalah bagian dari sebuah proses bagaimana kita membangun iman kita supaya iman kita tidak mudah menjadi lemah sekalipun mungkin diperhadapkan kepada situasi yang tidak mudah yang kita hadapi. Nah, saya ingin mengambil salah satu contoh di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan catat tentang kisah bagaimana ketika Daniel harus diperhadapkan kepada satu situasi dan kondisi yang tidak mudah. Firman Tuhan mencatat di dalam kitab Daniel bahwa yang dilakukan oleh Daniel setiap hari adalah apa Bapak Ibu? Dia berdoa 3 kali. Dan sebagai akibat dari apa yang dia lakukan ketika dia berdoa sehari 3 kali, maka iman dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan itu terbukti ketika dia harus diperhadapkan kepada satu permasalahan besar. Ketika dia harus berhadapan dengan goa singa sebagai bagian daripada sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan dia. Kita tahu bersama bahwa pada saat itu karena perihal ibadah dia kepada Allah yang dia sembah, dia mendapatkan sebuah celaan, dia mendapatkan sebuah tuduhan sehingga pada akhirnya dia diperkarakan, dan ketika dia diperkarakan dia harus menghadapi gua singa dan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sekalipun dia diperhadapkan kepada satu masalah besar yang terjadi dalam hidup dia, iman dia tidak menjadi lemah. Iman dia tidak menjadi lemah, tetapi Daniel tetap kuat di dalam Tuhan. Dan dia tetap mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Persoalan hidup yang dia hadapi tidak menggoncangkan iman dia. Nah, saya percaya bahwa itu terjadi karena salah satu halnya adalah Daniel adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa, maka sesungguhnya iman kita sedang dibangun untuk kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga menghadapi tekanan apapun, kesulitan apapun, kita tidak mudah menjadi lemah, kita tidak mudah menjadi putus asa, tetapi sebaliknya bersama dengan Tuhan kita akan menghadapi apa yang kita hadapi bersama-sama. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Nah, karena doa sanggup mengubah keadaan. Doa adalah bagian dari bagaimana kita mengundang kuasa Allah untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan kuasa Allah, maka Allah sanggup mengubah keadaan ataupun situasi yang buruk menjadi baik, yang tidak pasti menjadi pasti. Dan apa yang firman Tuhan catat khususnya tentang kehidupan doa yang dibangun di dalam diri anak-anak Tuhan. Kitab Yakobus pasal yang pasal yang kelima, ayat yang ke-16, bagian B, firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah yang Tuhan lakukan di dalam setiap doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya. Apa yang kita lakukan ketika kita berdoa, di situ ada kuasa Allah yang menyertai. Sehingga kalau kuasa Allah menyertai, maka Allah sanggup mengubah keadaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang sharing tentang pengalaman apa yang sesungguhnya sedang dihadapi di dalam hidupnya.
Beberapa hari sebelumnya dia mengalami satu peristiwa yang cukup menggoncang hidupnya. Satu peristiwa yang tidak mengenakan yang dia alami. Satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dia alami. Sehingga secara manusia dia menjadi lemah dengan apa yang dia alami. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di saat jemaat ini lemah, di saat jemaat ini merasa tidak berdaya dengan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba malam itu Bapak Ibu, suatu malam saya di WA oleh jemaat ini yang intinya jemaat ini katakan bahwa bisa enggak hari ini Bapak berdoa buat kami. Nah, setelah jemaat ini katakan bisa enggak? Saya katakan bisa. Dan masa seperti sekarang ini Bapak Ibu, memang sekali lagi enggak seperti dulu Bapak Ibu ya. Dan apa yang kami lakukan adalah berdoa secara virtual Bapak Ibu. Dan di akhir doa itu dia katakan, Pak, firman Tuhan apakah yang harus saya baca? Untuk menguatkan saya. Supaya saya bisa kembali kuat di dalam menghadapi apa yang hari-hari ini sedang hadapi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu kemudian saya bagikan beberapa pasal-pasal yang supaya dibaca oleh jemaat ini. Nah sekali lagi Bapak Ibu ini membuktikan bahwa di saat manusia tidak berdaya, di saat manusia tidak mampu menghadapi situasi apa yang terjadi di sekelilingnya, kadang orang-orang di sekelilingnya tidak mampu menghibur, tidak mampu menguatkan orang tersebut. Tetapi ketika dia berdoa, membaca firman Tuhan, di situ dia mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Nah inilah yang kita syukuri di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, yang pertama yang dapat kita pelajari ketika rasa kekhawatiran itu, ketakutan, kecemasan menyerang kita. Yang pertama, mari kita terus berdoa. Ya, karena di dalam doa-doa kita ada 3 hal tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, selain berdoa, apakah yang kita Filipi ajarkan di saat rasa khawatir, rasa gelisah, cemas itu menyerang hidup kita. Nah, selain berdoa, maka hal yang kedua yang harus dilakukan adalah naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Nah, di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu ya, kitab Filipi yang tadi sudah kita baca bersama-sama mengatakan demikian. Janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Dan di bagian yang lain firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika, satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita bersama-sama juga mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur seringkali memang mudah dilakukan ketika semuanya dalam keadaan baik. Tetapi menjadi satu tantangan, satu pergumulan di dalam kehidupan kita ketika keadaan itu tidak baik. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengajar kepada kita, mengucap syukur itu harus kita lakukan dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Dan orang yang mengucap syukur sebenarnya memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri seperti apakah Bapak Ibu orang yang mengucap syukur itu?
Yang pertama, orang yang mengucap syukur adalah orang yang tidak akan pernah memaksa kehendaknya untuk terjadi di dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa menerima dengan sepenuh hati keputusan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengucap syukur adalah orang yang lebih memilih untuk menunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, sekali lagi bahwa mengucap syukur itu menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita dikala situasi, keadaan dan kondisi tidak baik. Orang lebih mudah mengucap syukur di saat semuanya ada di dalam situasi yang baik. Tetapi sesungguhnya di balik ucapan syukur yang kita lakukan kepada Tuhan, sekalipun mungkin ketika kita ada di dalam situasi yang tidak baik, ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan justru akan menghadirkan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun situasi dan keadaannya hari-hari ini yang mungkin sedang kita hadapi, baik tidak baik, mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur. Sehingga dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan boleh disenangkan, Tuhan boleh dimuliakan. Dan dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita bersama-sama. Di saat hari-hari ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah, mari kita perbanyak jam-jam doa kita. Mari kita lakukan sesering mungkin doa-doa kita. Karena di dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengubah situasi, Allah yang sanggup mengubah keadaan, Allah yang dapat memberikan sebuah kepastian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kemanakah kami harus mencari? Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kemanakah kami mencari? Amin. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sekali lagi katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Amin. Menjalani hari-hari kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Hari-hari yang kami lalui dengan penuh tantangan ini, Bapa, kami perlu kekuatan tangan-Mu Tuhan, yang menopang kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami boleh berjalan di dalam kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berseru kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu yang indah, saat yang tepat untuk kami, di mana kami mengandalkan Tuhan. Karena itu kami berseru kepada Engkau. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Dan membawa setiap doa-doa kami Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersehati. Kami membawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Mungkin itu menjadi sebuah ketakutan dan mencekam di depan kami Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kami memiliki Allah yang ajaib.
Bapa di surga, kami bersatu berdoa, biarlah Engkau Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa semua itu masih di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang lebih besar itu akan Kau nyatakan bagi bangsa kami. Sebab itu Tuhan, pulihkan bangsa kami Bapa. Berkati pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden dan wakil presiden, setiap unsur pemerintahan, baik di dalam jajaran menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, dan semua aparat keamanan, bahkan sampai pemerintahan di tingkat yang paling bawah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Sehingga Tuhan, pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin bangsa kami, kota kami dalam takut akan Tuhan. Dan secara khusus Bapa, hari-hari ini apa yang dihadapi bangsa kami mengenai pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang hari-hari ini semakin mencekam di mata kami. Ya Tuhan, kami serahkannya kepadamu Tuhan. Kami tetap berseru mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah dan melawat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Lepaskan bangsa kami Tuhan. Kuasa-Mu Engkau curahkan dan mentahirkan bangsa kami dari segala wabah virus ini Bapa. Karuniakanlah Tuhan kesehatan yang limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau menyatukan hati dan menyatukan gereja-Mu di Indonesia ini Tuhan. Untuk mereka bersehati berdoa bagi bangsa ini. Untuk mereka bersehati menjalankan apa yang menjadi visi misi-Mu Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, terang-Mu Tuhan boleh bersinar melalui setiap gereja-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan diberitakan. Dan banyak jiwa akan diselamatkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja sidang jemaat Allah. Secara keseluruhan di bangsa Indonesia ini. Kami bergerak di dalam satu visi. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang menjadi kegerakan-Mu Tuhan. Biarlah gereja sidang jemaat Allah bersehati, bersinergi Tuhan. Untuk tetap melakukan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga Tuhan, gereja sidang jemaat Allah boleh menjadi alat dan terang Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Bapa secara khusus bagi gereja sidang jemaat Allah Ebenezer Surabaya. Beserta setiap satelit-satelitnya. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan taruh visi dan misi-Mu bagi gereja-Mu ini.
biarlah Tuhan gereja sidang jemaat Allah Ebenezer tetap menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan. Gereja sidang jemaat Allah Ebenezer terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mengabarkan Injil bagi mereka yang belum percaya Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan. Ya Allah, jemaat Tuhan dari gereja sidang jemaat Allah Ebenezer di seluruh kota ini Tuhan khususnya. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan Bapa. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan menjerit Tuhan menghadapi pandemi ini. Kami berdoa mulai dari untuk Bapak Ibu Gembala yang juga mengalami sakit Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang akan menjamah dan menyembuhkannya. Kami percaya masih ada mujizat ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan mereka yang sakit karena COVID ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi Bapa. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah jamah. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan Bapa. Mereka yang sakit dalam kesakitan yang lain, apapun penyakitnya, kami yakin dan percaya Bapa, jemaat Tuhan sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang mengalami dampak dari pandemi ini. Oh Tuhan, hari-hari ini, masa-masa sulit ini, Tuhan, mereka yang telah tidak lagi mendapatkan pekerjaan, mereka yang kesulitan ekonomi, oh Tuhan, maupun masalah-masalah yang lain Tuhan karena pandemi ini. Bapa Tuhan tolong, biarlah Engkau taruh hikmat-Mu bagi anak-anak-Mu dan memberikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya pemeliharaan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, itu sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, juga untuk wakil gembala, para majelis, staf pastoral, bahkan sampai para pengerja. Urapan dari yang maha tinggi mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan dan memperlengkapi setiap, oh Tuhan, segala sesuatu baik karunia-karunia maupun apapun Tuhan, kemampuan daripada Tuhan untuk kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat yang sama Tuhan Kau curahkan bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami berdoa, kuatkan dan teguhkanlah setiap anak-anak-Mu di hari-hari ini Tuhan. Tetap bisa teguh, berdiri bersama Tuhan dan berjalan dalam kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Sebab kami percaya mujizat masih terjadi. Tidaklah sia-sia apa yang kami lakukan malam hari ini. Tidaklah menjadi sia-sia ketika kami berseru dan berdoa. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya kami telah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah bersama-sama berdoa. Kami telah bersama-sama menyembah Engkau. Kami telah bersama-sama Tuhan mencari wajah-Mu
Dan kami yakin dan percaya ini tidak kami lakukan pada saat ini saja. Tetapi setiap waktu Tuhan kami boleh membangun keintiman bersama Tuhan. Dan kami percaya ketekunan kami di dalam doa tidak akan pernah sia-sia. Dan saat ini kami yang telah beribadah berdoa malam, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini bersama-sama berdoa melalui live streaming ini Tuhan. Walaupun kami melalui online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan itu nyata Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami membuka dan menengadahkan tangan kami, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat dan melindungi sidang jemaat. Tuhan menyinari sidang jemaat dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Setiap kita yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Percayalah Tuhan memberkati kita. Amin.